Pas ngelakuin perilaku bolos itu ada rasa nyesel gak sih? Nggak ada. Nggak ada, enjoy aja ya? Iya. Enjoy banget. Oke. Ya semoga kakak sadar ya kak atas perilaku kakak. Bolos. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama kata yang satu ini. Bolos itu apa sih? Bolos sering dikaitkan dengan ketidakhadiran seseorang pada suatu kegiatan tertentu tanpa adanya keterangan yang jelas. Bolos juga sering disamakan dengan kata cabut, alpa, hingga kabur. Maka, bolos di sini lebih merujuk kepada siswa yang tidak masuk sekolah tanpa adanya keterangan baik itu sakit maupun izin. Juga kepada mahasiswa yang tidak hadir pada kelas mata kuliah tertentu tanpa adanya kabar. Selanjutnya, yuk mari kita simak penjelasan dari mahasiswa yang pernah membolos. Apa sih alasan kalian membolos? Iya, paling faktor utama itu males sih. Males ya? Iya, males sama mata kuliahnya. Mata kuliahnya. Karena ada beberapa kesibukan di luar kampus, kayak saya aktif di CSR. Saya lebih mementingkan itu karena ada tanggung jawab dibanding kuliah yang mungkin masih bisa ada izinnya. Pertama kan offline kuliah ya, dari online ke offline tuh kayak kaget aja gitu, terus kayak jauh juga kan. Ya kadang-kadang jadi mager aja gitu kalau kelas pagi, males gitu, bangunnya kesiangan. Paling kayak gitu sih. Apakah ada penyesalan setelah kalian membolos? Nggak ada. Nggak ada, enjoy aja ya? Iya. Enjoy banget. Untuk penyesalan sih nggak ada ya, karena saya rasa apa yang saya tuker itu sebanding lah, nggak ada yang saya nggak merasa rugikan. Ada nyeselnya, penyesalan kan ada di akhir. Nyesel saya sekarang di akhir-akhir. Ya nyesel aja kenapa gitu males gitu. Padahal bisa gitu nggak males. Emang males tuh susah dilawan sih. Ada gak sanksi atau kerugian yang kalian dapat setelah membolos? Kalau sejauh ini sih belum ada ya, paling nanti kalau udah waktunya penilaian, paling kalau C ya D. Nggak ada. Nggak ada ya? Nilai jelek, orang tua taunya mah kuliah baik. Udah lama kagak, bilangnya mah kuliah biar dapat uang jajan. Ketika membolos, biasanya kalian kemana? Paling sering ya biasanya nongkrong di bawah di Suci, mau nggak ke rumah temen. Ke kampus mah iya, tapi nggak ke kelas ya? Iya. Oke. Tinggal butuh uang jajan. Pernah saya bolos karena waktu itu kebetulan lagi cuaca. Alasan cuaca sebenarnya saya di rumah. Selesai rumah daripada saya nggak ada kegiatan, itu saya main ke tempat nongkrongan saya gitu. Oh gitu. Ya paling ke kontrakan sih, bocah yang pernah kontrak gitu kan, ke kontrakan. Kalau enggak ya di rumah aja gitu, nonton One Piece. Apakah dengan membolos berpengaruh pada nilai atau IP kalian? Ya berpengaruh sih pasti ke nilai nanti. Tidak. Berpengaruh banget sih, parah, hancur banget. Dosen udah banyak yang negor juga. Cuman ya gimana ya? Ya udah terlanjur lah. Pernah gak ngajak teman untuk bolos? Oh enggak. Sering. Enggak sih, nggak pernah. Berapa kali kalian membolos di semester ini? Untuk kalau misalnya satu matkul tuh udah absen 5 atau 6 kali. Di beberapa mata kuliah, absen saya udah 4. Pernah dapat teguran dari dosen pembimbing akademik atau kaprodi nggak? Enggak sih. Dari dosen sih, dosen matkul yang sering bolos. Kalau kalian bolos, alasan ke orang tua gimana? Nggak bilang apa-apa sih. Orang tua sih biasanya kalau misal perkuliahan yang penting saya tanggung jawab tuh di soal tugas dan lain macam dikerjain. Cuman kalau untuk kehadiran orang tua saya nggak terlalu takut lah, nggak terlalu mempermasalahin. Kuliah, padahal udah telat. Pernah gak ketemu teman sekelas waktu membolos? Sering. Nggak ada. Enggak sih, jarang. Biasanya yang udah kelar kelas doang. Paling kalau ada ya paling yang ikut dia, lu bolos ya. Ikut dong gua gitu. Datang. Kemudian, kami juga menanyakan pandangan mahasiswa lain mengenai perilaku membolos. Apa pendapat kalian tentang orang yang sering bolos? Kalau menurut saya sih mereka tuh kayak orang yang kurang motivasi, itu kan ngaruh sama nanti nilai akhir mereka. Jadi kayak apa gitu bolosnya. Kecuali mungkin untuk hal-hal tertentu yang kayak nggak bisa dihindari gitu. Tapi setidaknya itu ada alasannya. Kalau mereka yang cuma bolos gitu aja tanpa alasan, nah itu disayangkan sih.
Sebenarnya sih mungkin ada beberapa ya yang mahasiswa sering bolos tuh gara-gara dosennya tuh yang terlalu terlalu galak, mungkin terlalu banyak tugas juga. Itu kan membuat salah satu orang tuh pengen bolos karena malas juga. Kalau enggak, kadang tuh ada beberapa orang bolos tuh karena malas juga, mungkin itu. Punya teman yang suka membolos? Ada sih, ada teman yang suka bolos tuh. Terus kalau misalkan di mahasiswa sih, kalau misalnya teman deket ya itu nggak ada sih, kecuali kalau misalkan teman kelasan ada beberapa. Kalian tahu nggak alasan apa yang biasa teman kalian gunakan ketika membolos? Banyak sih, beberapa hal. Mungkin ada yang malas sama, kalau ini kan kita kan kuliah, malas sama mata kuliahnya, atau mungkin malas sama dosennya, atau mungkin bolosnya karena ya mungkin malas berangkat atau malas apa gitu. Biasanya gara-gara dosen yang kelihatannya tuh galak, terus mungkin mereka tuh takut tanya-tanya gitu. Kalau enggak kadang males sih. Bagaimana respon kalian ketika teman kalian membolos? Saya sih responnya sih kadang heran gitu, tapi lama-lama ya udah tuh orang suka-suka dia aja. Iyalah, kita bisa apa gitu ya. Kita bisa apa ya? Biasa aja sih responnya. Pernah coba menasehati mereka yang membolos? Nasehatin, tapi kadang nggak sempet nasehatin sih Kak. Kepikiran buat nasehatin. Pernah dulu sih, kan kalau akhir-akhir ini kan jarang ya temen yang bolos. Bagaimana respon kalian ketika ada teman yang mengajak untuk membolos? Kalau saya sih ya mikir-mikir dulu lah. Kan ada patokan minimal nggak masuknya ya. Jadi kalau orang ngajak bolos kayak mikir-mikir dulu lah. Untuk kuliah ada mata pelajaran penting sih kayak nggak pernah gitu. Apakah kalian ada keinginan untuk membolos? Kalau pikiran ngebolos untuk Buat main gitu. main enggak sih, bukan karena main, karena dulu kepikirannya ngebolos tuh karena umpama tugasnya belum selesai. Pernah. Misalnya dari dosen ini nih belum pernah bolos, terus udah selesai presentasi juga kan, jadi kayak males aja. Apalagi kalau misalkan satu hari itu cuma satu matkul, itu tuh lebih males buat datang ke kampusnya. Jadi kadang tuh gue sendiri ngajak teman kalau misalkan bolos. Tapi kalau misalkan nggak ada yang bolos, ya udah gue aja sendiri. Tapi cuma satu itu doang, nggak ada yang lain. Apakah menurut kalian membolos itu hal yang normal? Ya sebenarnya sih kalau dibilang normal atau enggak ya enggak lah, kan itu ngelanggar peraturan gitu kan. Jadi ya itu bukan tindakan yang normal sebenarnya. Dan mungkin ya jangan dinormalisasi. Iya, betul tuh. Berbahaya untuk masa depan juga. Perilaku membolos kan salah satu perilaku yang menyimpang ya, terutama di masyarakat, di kampus, di sekolah. Nah kalau menurut gue pribadi sih itu dinormalkan ya oleh orang-orang yang emang memiliki kebiasaan membolos. Tapi kalau misalkan menurut gue karena gue tuh jarang bolos juga, menurut gue nggak normal sih. Apakah membolos merupakan perilaku yang sering dilakukan orang malas? Iya sih, benar sih. Salah satunya orang malas. Bolos bisa menjadi salah satu perilaku menyimpang loh. Kenapa? Karena bolos bisa menjadi tindakan yang merugikan diri sendiri kawan. Ketika kamu bolos, sehari saja saat sekolah atau kuliah, maka kamu bakal ketinggalan materi tuh. Sayang banget kan? Tetapi bagi sebagian orang, bolos nggak dianggap sebagai perilaku menyimpang loh. Alasannya, karena pemahaman mengenai perilaku menyimpang sangat subjektif. Apa yang kamu anggap perilaku menyimpang, bisa jadi nggak buat aku. Begitupun sebaliknya. So, bagi sebagian orang, bolos tidak merugikan mereka dan tidak masuk dalam kategori perilaku menyimpang menurut mereka. Jadi, menurutmu bolos termasuk perilaku menyimpang atau enggak sih?